Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semuanya. Yang terhormat para dewan juri dan juga yang saya hormati para panitia pelaksana acara LDBI tahun 2023. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Surya Rizkiawan dari SMA Negeri 3 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya sebagai tim pro Padamosi, Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum saya memulai argumen saya, izinkan saya untuk menyampaikan definisi, latar belakang, batasan-batasan, dan juga argumen saya. Apatis adalah sikap acuh tak acuh atau tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di sekitar. Kurangnya minat dalam berbagai hal dalam kehidupan serta kurangnya motivasi untuk melakukan apapun, termasuk untuk menjalankan aktivitas sosial dan tugas normal sehari-hari. Istilah apatis mungkin sudah tidak asing lagi bagi pendengaran kita dan berbagai media sosial. Apatisme politik baik di negara yang sudah mapan dengan demokrasi maupun yang masih dalam proses konsolidasi seperti Indonesia ini jelas tidak menguntungkan. Dalam konteks Indonesia, apatisme politik dapat mengakibatkan kian terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi seperti pemberdayaan peranata dan institusi demokrasi semacam partai politik, lembaga perwakilan rakyat atau DPR, dan penciptaan good governance dan pemberantasan korupsi, penguatan kultur politik demokratis, civic kultur atau budaya kewargaan, dan civility atau keadaban, serta penegakan hukum jika agenda-agenda ini terlantar bisa dipastikan. Konsolidasi demokrasi di negeri ini tidak akan pernah berakhir. Sebaliknya, yang terus berlanjut adalah kerancuan, anomali, dan kekisruhan politik yang menghambat akselerasi Indonesia menjadi sebuah negara yang bermartabat dan disegani negara-negara lainnya. Pada sisi lain, di tengah-tengah wabah apatisme politik, akan selalu ada orang-orang yang sampai pada puncak frustasinya dan akhirnya mengambil jalannya sendiri. Contohnya paling akhir dari skep ini adalah aksi aktor senior Pong Harjotmo yang waktu lalu menaiki atap gedung DPR untuk menuliskan 3 kata, jujur, adil, tegas, yang mengungkapkan kegusurannya pada situasi politik dan kepemimpinan tidak menentu ini. Jelas, perbuatan tersebut merupakan sikap yang kurang etis, dan contohnya lagi adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada Provinsi Sumatera Utara menjadi sorotan penting di Indonesia, yaitu bagaimana sebuah apatisme politik masyarakat berkorelasi dengan efektivitas kebijakan publik. Kota Medan yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kota dengan tingginya angka golput atau golongan putih. Jelas bahwasanya perilaku golput ini merupakan salah satu sikap apatis politik terhadap yang tidak bermoral. Jika kita apatis terhadap politik, tingginya angka golput menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan akredibilitas calon terpilih. Akibatnya pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik. Dan bagi masyarakat memilih tidak menggunakan hak suaranya, salah satu contoh yang tidak bermoral karena hal tersebut jelas sudah tertuang dalam pasal 43 ayat 1 dan juga 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, setiap warga negara berhak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, dan adil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan. Solusi dari masalah ini adalah kunci untuk mencegah apatisme yang dapat berujung frustasi dengan aksi tidak konvensional adalah kepemimpinan. Karena pada dasarnya kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mengerti arti politik itu sendiri. Karena jika kita sebagai masyarakat tidak mengerti dan memahami arti dari politik, kita akan bersikap apatisme. Dan ketika kita sudah bersikap apatisme terhadap politik, maka kita akan mendapatkan bumerang dan hal-hal negatif yang akan terjadi ke depannya. Segitu saja debat yang saya dapat sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Masih